komisi. Komisi itu sifatnya ada pokok. Mestinya lembaga-lembaga permanen yang harus ada di dalam konstitusi. Itu dulu yang pernah digagas juga oleh Pak Yan dulu, Pak Yan Meriga, waktu masih di sini, bagaimana mendorong agar institusi kejaksaan itu bisa dibunyikan di dalam konstitusi. Karena hanya dengan seperti itu, maka posisi kejaksaan ini akan menjadi kuat. Sepanjang kekuasaan kejaksaan atau institusi kejaksaan ini ditempatkan atau diposisikan ya di bawah lembaga eksekutif, maka mohon maaf kalau saya katakan kita akan munafik kalau mengatakan bahwa tidak akan ada intervensi terhadap institusi kejaksaan. Terlebih lagi tadi yang disampaikan oleh Prof. Zakir bahwa dalam proses pemilihan jaksa agung ada fit and proper test. Idealnya sih mungkin nggak usah, tetapi pertanyaannya, mau nggak DPR melepaskan kewenangan itu? Apalagi Komisi 3, mohon maaf, saya paham betul. Kumpulan para pengacara yang pilihnya ada di kejaksaan dan pengadilan. Ini juga fakta-fakta empiris yang harus dipertimbangkan dalam sebuah penyusunan RUU. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan terkait draft RUU ini, mudah-mudahan tidak banyak berbeda seperti yang disampaikan oleh moderator, karena ya, kami hanya membaca apa yang disampaikan. Kami tidak tahu yang terbaru. Bahwa dalam RUU ini setelah saya mencermati, itu saya lihat banyak merujuk atau mengkomparasi dengan ketentuan pasal yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana ketentuan-ketentuan pasal di situ dipersandingkan juga dengan undang-undang yang ada di KPK. Nah, yang saya ingin katakan bahwa apakah kemudian dalam proses perancangannya ini sudah pernah duduk institusi kejaksaan, institusi KPK, Mahkamah Agung, dan semua institusi yang dikatakan oleh Pak Dr. Hairul tadi, di mana undang-undang ini berupaya menghimpun kewenangan-kewenangan kejaksaan yang ada di undang-undang di institusi-institusi lain. Persoalannya, undang-undang kejaksaan ini memiliki level setara dalam posisi hukum dengan undang-undang yang mengatur kewenangan yang ada pada institusi lain, seperti di Kehutanan misalnya, Pak. Ini yang dari proses sinkronisasi, harmonisasi, ya, ini kan menjadi prasyarat sebenarnya untuk sebuah naskah didorong kepada balik untuk dibahas gitu. Bahkan Kepala BPH itu pernah mengatakan sekarang ini suatu RUU itu hanya bisa didorong ke DPR itu kalau memenuhi syarat satu, kesiapan naskah akademik. Kita juga sulit mencermati filosofi dari setiap pasal dalam draft ini tanpa mencermati naskah akademiknya. Kita tidak tahu asbab menusulnya kok diatur seperti ini tiba-tiba. Kenapa? Apa pertimbangannya? Resolekisnya seperti apa? Yang kedua, syaratnya adalah ada keterangan sebagai alasan naskah akademik. Kemudian surat keterangan selesai rapat panitia antar kementerian dan surat keterangan selesai harmonisasi RUU. Ini yang paling penting, yang terakhir menurut saya syarat ini. Apakah ini sudah terlewati atau tidak? Itu. Karena semua institusi saya kira tidak ada yang ingin dilemahkan. Sementara ketika kejaksaan ingin menarik kewenangan dari institusi yang lain, saya yakin akan ada perlawanan dari institusi yang lain. Karena mereka terlanjur menikmati. Yang paling terdepan pasti saya yakin KPK. Mau nggak betul singgah penuntutan itu ada di kejaksaan? Sementara selama ini malah berkeinginan mereka mengangkat jaksa sendiri. Ini yang penting. Sehingga menurut saya memahami proses menggolkan suatu undang-undang di DPR itu tidak murni pure dengan pendekatan hukum, tetapi justru lobby-lobby di belakang, di luar ruangan itu yang banyak menentukan bahwa tidaknya sebuah rancangan itu. Nah, yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa sulit kita untuk mengabaikan bunyi dari setiap ketentuan pasal ini, ya, tidak mencermatinya. Kalau
kita mau bicara tentang penguatan institusi kejaksaan, karena yang akan berlaku nanti adalah apa yang tertulis. Sehingga satu, soal di pasal 1 ini, soal legal standing, banyak sekali sebenarnya. Saya sudah putu ini, mohon maaf, saya sudah sampaikan Pak Moderator. Kemarin saya dengan Ibu Dekan harus 2 kali rapat, pagi rapat jam 1, terus sore jam setengah 4 rapat lagi dengan rektor sampai jam 6 malam, belum mengajar dan menguji, sehingga saya belum tuangkan dalam bentuk tulisan, tapi catatan saya lengkap di sini. Tapi yang paling penting ini sebenarnya tidak sinkronnya antara pasal 1 dengan pasal yang lain, satu pasal dengan pasal yang lain. Di beberapa pasal yang saya coba cermati, misalnya tentang pasal 4. Pasal 4 ini terkait dengan Kejaksaan Agung ini. Ini idealnya menurut saya pasal ini ditempatkan setelah pasal 5. Kenapa? Karena pasal 5 mengatur ya. Ya, saya kira nanti saya serahkan saja ini. Terus terang banyak sekali ini yang ingin saya sampaikan terkait itu. Tapi satu hal yang saya mohon, ini juga menjadi hal yang perlu dicermati oleh kejaksaan sebelum saya mengakhiri. Tadi Pak Dr. Hairul menyinggung terkait keinginan agar kejaksaan itu diberi hak untuk bisa mengajukan PK. Jangan hanya kepentingan pelaku yang dilindungi, tapi kepentingan korban juga. Ada hal yang saya ingin usulkan berdasarkan fakta dan kejadian yang banyak terjadi di dalam proses persidangan, di mana seorang jaksa itu dikejar-kejar oleh keluarga korban. Karena kenapa? Dia tidak memperhatikan rasa keadilan dari keluarga korban. Sehingga menurut saya dalam tahapan penyusunan rentut atau dakwaan, mestinya ada sesi, ada satu kesempatan yang diberikan dengan mengundang keluarga korban atau pengacara korban untuk memberi masukan dalam rangka pengajuan atau penyusunan tuntutan. Ini penting menurut saya. Kenapa? Karena ini terkait dengan pasal 8 ayat 4 di dalam RUU ini yang mengatakan bahwa jaksa wajib mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Saya kira itu bentuk implementasinya, Pak. Saya kira terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf banyak sekali sebenarnya yang harus disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan tuangkan dalam makalah dan saya akan serahkan sebentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu berkuasa jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Bapak Profesor Dr. Muhammad Said Karim, SHM. Ada Prof 5-7 menit di intro. Kalau beberapa Bapak tadi dulu sebagai narasumber ditambah dengan Bapak Prof Sakir, Bapak Prof Aksa yang telah berbicara dari dulu, maka karena kami ini menggeluti sama-sama bidang hukum, tetapi ada spesialisasi. Jadi karena itu saya kebetulan diangkat oleh pemerintah negara Republik Indonesia sebagai guru besar di bidang hukum pidana dan acara pidana, maka saya akan linier berbicara dari perspektif hukum pidana dan hukum acara pidana itu. Jadi ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, saya menulis tulisan saya ini dengan judul Pendapat Hukum atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, suatu tinjauan dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Itu. Jadi saya ingin memulai dahulu. Bagi bapak-bapak yang merupakan praktisi hukum, ya, saya tidak bermaksud mengajar bapak karena bapak-bapaklah itu sesungguhnya ahlinya di dalam bagaimana hukum pidana bekerja di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapaklah praktisi hukum itu ahli. Tapi kalau kita mau kembali kepada sistem peradilan pidana terpadu, maka secara sederhana banyak ahli yang merumuskan.
Tetapi bolehlah kita mengambil salah satu bahwa sistem peradilan pidana terpadu itu adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana mulai tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan pengadilan sampai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Jadi dari sistem peradilan pidana saja ini sudah muncul itu peran dan fungsi kejaksaan. Dia sebenarnya dominus litis, tidak ada yang bisa ganggu kejaksaan. Dominus litis di bidang penuntutan. Saya kebetulan pengajar hukum acara pidana Pak Kajati, jadi saya suka mengajarkan ke anak-anak itu bahwa esensi seorang jaksa atau institusi kejaksaan yang tidak bisa diganggu. Bahkan dikatakan dalam semua perundang-undangan, tiada suatu badan pun juga yang dapat melakukan tugas penuntutan selain dari institusi kejaksaan. Ini tidak bisa ditawar-tawar dan ini adalah perintah undang-undang. Ini yang dimaksudkan dominus litis. Lalu kemudian di samping itu kita lihat ternyata kejaksaan sekarang dalam perkembangannya bukan saja dia hanya pada rel di bidang penuntutan, tetapi juga kemudian dia harus tampil ke depan melakukan proses penyidikan perkara pada tindak pidana tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang. Sebutlah contoh tindak pidana korupsi. Cukupkah tugas kejaksaan di bidang penyidikan, penuntutan? Ada hal lain lagi. Pada bagian akhir proses penyelesaian perkara pidana, maka peran jaksa selaku eksekutorial dalam perkara pidana. Jadi memang lengkap ini institusi kejaksaan. Dia berada di lini terdepan, dia berada di lini tengah-tengah, dan kemudian pada bagian akhir finalisasi penyelesaian perkara pidana, tidak bisa ada orang yang bisa melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana selain institusi kejaksaan. Tepuk tangan dulu untuk dia. Ya, itu. Lalu kemudian ibu bapak sekalian, maafkan saya moderator, kalau saya ada lebih sedikit, ya mohon maaf lah, saya izin Pak Kajati ibu dekan kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Ya toh baru-baru di pengadilan Ambon tidak cukup 2 jam. Kalau dari segi finansial luar biasa. Jadi jangan Bapak berpikir bahwa pengadilan negeri Ambon ini kebetulan pemohon pra peradilannya orang Jakarta Pak. Cuma locus delicti, tempus delictinya itu wilayah Ambon. Saya mulai lagi sedikit. Jadi tidak dalam sistem peradilan pidana terpadu ini tujuannya adalah bagaimana optimalisasi terwujudnya penegakan hukum pidana material jika terjadi pelanggaran. Itu tujuan sistem peradilan pidana terpadu. Optimalisasi penegakan hukum pidana material jika terjadi pelanggaran. Itu tujuan. Lalu kemudian sistem peradilan pidana ini tidak bekerja sendiri. Ada sistem yang bekerja. Taruhlah misalnya pada tindak pidana umum di baris depan kepolisian negara Republik Indonesia, ada kejaksaan Republik Indonesia, ada pengadilan, kemudian ada advokat berdasarkan Undang-Undang 18 2003, kemudian ada lembaga pemasyarakatan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 95. Saya kadang-kadang sedih juga ini dengan lembaga pemasyarakatan. Dia punya undang-undang paling tua. 95 undang-undangnya sampai sekarang belum pernah ada upaya untuk merubah-rubahnya. Sedangkan kejaksaan dan kepolisian sudah lebih mudah undang-undangnya. Ini sekarang ada lagi upaya untuk melakukan perubahan. Jadi memang lembaga pemasyarakatan sebagai bagian subsistem peradilan pidana terpadu perlu juga kita dukung. Lalu kemudian yang hadirin yang saya muliakan bapak-bapak sekalian, izinkan saya untuk melihat permasalahan ini dari perspektif yang berbeda dari teman-teman sebelumnya. Saya kalau melihat Pak Kajiti ini rancangan undang-undang kejaksaan
dan kita ingin lakukan perbaikan substansi di dalamnya. Maka bagi saya, kalau kita lakukan perbaikan undang-undang ini, bukan itu hanya enaknya atau baiknya untuk kejaksaan semata. Tapi seharusnya dengan undang-undang kejaksaan yang baru semakin memperbaiki hubungan koordinasi, semakin memperlancar hubungan tahapan-tahapan pekerjaan antara jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena kejaksaan sebagai institusi tidak bisa berdiri sendiri. Kita ada 5 sistem peradilan pidana terpadu yang di dalam hal menjalankan tugas fungsinya harus bekerja. Jadi karena itu nafas atau roh atau filosofi dalam memandang perbaikan ini tidak hanya undang-undang kejaksaan ini begitu dia terbit dan sudah terjadi pembaharuan, dibaharui, maka itu kemudian yang nyaman hanya kejaksaan saja. Saya tidak harapkan bahwa dengan undang-undang kejaksaan yang baru nantinya ini hubungan koordinasi yang selama ini ada masalah dengan undang-undang baru kemudian masalah itu bisa diakhiri. Berikut sekarang saya mau masuk sedikit saja, ada beberapa saja contoh-contoh pasal yang saya rasa perlu memang untuk dipikirkan, ya. Sebagai orang yang sebelum menjadi dosen pernah menjadi praktisi hukum, jadi saya sedikit paham antara teori dan praktek. Bagaimana hukum di dalam buku, law in book, dan bagaimana hukum dalam kenyataan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pertama, pasal 1 angka 1. Jaksa adalah pejabat titik-titik dan seterusnya, pelaksana putusan pengadilan. Saran saya, jaksa itu tidak hanya melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi jaksa juga itu melaksanakan penetapan hakim. Jangan lupa, Pak. Jadi karena itu rumusan angka 1 itu pasal 1 angka 1. Saran saya menjadi pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Itu pasal 1. Saya lanjut pasal berikutnya. Bapak moderator, saya cepat kok. Saya cepat ini. Saya balap bicara. Saya menyadari juga kegelisahan Bapak kalau saya terlalu lama berbicara. Tetapi kalau Bapak tahu, saya pulang dari Ambon, saya kerjakan ini, Pak. Saya cuma istirahat tidur jam 10 malam saya sudah kerjakan, dan sampai saat sekarang ini saya tidak tidur, Pak. Itu karena apa? Saya sudah terlanjur janji kepada Ibu Dekan bahwa saya hadir dan saya menyanggupi. Dan di balik semua itu ada hal yang paling membahagiakan saya, bahwa jika saya hadir, saya akan bertemu dengan Pak Kajati yang saya akan bertemu dengan adik saya Hairul yang saya. Ya, karena itu tidak ada alasan rasanya untuk saya tidak hadir. Sudah 15 menit. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sekarang saya mau masuk. Tapi sebenarnya kalau Bapak protes saya turun panggung ini, banyak penonton marah ini, Bapak. Sekarang berikut pasal 8 angka 5. Dalam hal melaksanakan tugas wewenang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. Ya, Pak, ya. Ini terhadap jaksa yang akan ditangkap, ditahan dan seterusnya. Menurut draft undang-undang ini harus izin jaksa agung. Ada catatan kecil saya, Pak. Mohon draft undang-undang ini disandingkan dengan undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 yaitu undang-undang 30 2002 yang memungkinkan KPK melakukan penangkapan tanpa izin dari manapun juga. Dan yang dia bisa tangkap juga termasuk APH, aparat penegak hukum. Jadi saya mohon itu disandingkan supaya tidak ada ketentuan di situ yang kemudian bertentangan atau bertabrakan dengan undang-undang aparat penegak hukum lainnya. Berikut pasal 8A angka 2.
Setiap jaksa memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil. Ini orang tidak mau singgung, Pak. Apalagi jaksa tidak berani singgung soal gaji dia. Karena itu kalau kita cerita gaji biasa kita malu-malu kucing, Pak. Padahal sebenarnya katakanlah yang sejujurnya. Kalau kurang gajinya ya minta dalam undang-undang. Kan besar dong gajinya. Nah, jadi karena itu pasal 8A angka 2, setiap jaksa memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Ini kalau pengertian adil, Bapak mau bandingkan adilnya dengan siapa? Bapak mau bandingkan diri Bapak dengan hakim. Bapak mau bandingkan diri Bapak misalnya dengan polisi. Jadi kalau menurut saya, di sini saya merasa kalau redaksinya itu saya sarankan lebih tepat bahwa memperoleh gaji yang layak yang memenuhi kebutuhan hidup dan pelaksanaan tugas. Berikut. Sedikit lagi Pak, ada tinggal sedikit saja ini. Pasal 9 jadi tadi itu Pak ya, bahwa diminta menerima gaji yang layak, yang dapat, yang memenuhi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas. Berikut. Pasal 9 angka 1 huruf G itu di situ Pak, antara G dan H tidak ada hubungannya. Itu ada bagian yang diatur G dan H itu berdiri sendiri, dia menunjuk kepada bagian H, tapi H dengan G tidak ada hubungannya. Mohon disempurnakan. Kemudian pasal 9 angka 4, dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, pelatihan pembentukan jaksa disingkat PPJ, kejaksaan membentuk lembaga pendidikan khusus. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak pemikir-pemikir di kejaksaan ini sistem penerapan PPJ yang dilakukan Badiklat itu memang terasa kurang, sehingga dipandang perlu menghadirkan lagi lembaga khusus untuk melakukan pelatihan PPJ? Itu pertanyaan saya kembalikan, mohon dijawab. Bapaklah yang paling tahu kenyataannya. Ya. Berikut. Saya pasal 12 huruf C, di situ ada usia 60, 62 dan ada yang meminta lebih. Kalau saya Pak, karena memang selama ini sudah berlangsung 62, cuma draft itu mau diturunkan 60, dikembalikan saja ke 62 Pak. Saran saya. Kalau Bapak tanya, apa dasar pemikirannya sehingga Prof meminta ke 62 saja, kita dasarkan pada kelasiman yang sudah berlangsung selama. Prof, izin masih panjang Prof. Sedikit lagi. 20 menit Prof. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Pasal 19 angka 2, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Di sini tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Prof Musakir, juga Bapak Prof Hamzah Halim, kejaksaan sendiri harus menentukan sikap Pak. Jadi ini kan Bapak ini ibaratnya Bapak mau menempatkan diri Bapak pada proporsi yang mana. Apakah Bapak mau berada tetap di ranah eksekutif, tetapi tugas Bapak di bidang justisi, penegakan hukum? Atau Bapak ini mandiri? Ambillah contoh yang mandiri seperti misalnya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kalau Mahkamah Agung mau pilih ketua, para hakim agung yang melakukan pemilihan. Siapa yang terpilih, Presiden tinggal lantik. Dan tidak ada fit and proper test. Kalau Bapak mau seperti itu, perjuangkan dalam undang-undang. Mudah-mudahan DPR-nya, Komisi 3 DPR RI bisa setuju. Lalu kemudian yang terakhir, ini yang paling penting memang Pak. Tugas dan wewenang, pasal 30 angka 1 huruf E, melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan penyidikan tambahan. Saya sedikit ingin mengemukakan Pak Kajati, Pak Dr. Khairul yang sangat saya hormati. Sejak Undang-Undang Nomor 5 yang dulu dan Undang-Undang 16 2004, kita memang mengenal itu pemeriksaan tambahan. Tetapi pemeriksaan tambahan yang kita kenal itu adalah ketika berkas perkara bolak-balik.
jaksa peneliti memberi petunjuk kepada penyidik, penyidiknya tidak bisa bikin. Berkas tidak diapa-apakan, dibawa dikembalikan lagi. Ya, itu pada waktu itu kemudian sikap kejaksaan menerima berkas itu dan tidak menerbitkan P21, tapi yang dia terbitkan P22. Kalau terbit P22, dia minta diserahkan barang buktinya dan tersangkanya. Selanjutnya kejaksaan kemudian melakukan pemeriksaan, tapi hanya dalam batas saksi. Tidak boleh dia bertanya lagi ke tersangka, Dan kalau kemudian dalam jangka waktu 14 hari, dia menentukan sikap. Apakah dia kembalikan berkas dengan memberi petunjuk bahwa silakan terbitkan SP3, atau kejaksaan sendiri yang menerbitkan SP3 di tingkat penuntutan. Itu diatur dalam pasal 27 huruf D. Kenapa saya paham sekali ini, Pak? Karena saya pernah dapat uang banyak gara-gara ini, Pak. Jadi manis sekali kenangannya. Berikut terakhir. Jadi kalau misalnya tadi Pak Dr. Hairul mengatakan bahwa ada keraguan dari teman penyidik utamanya kepolisian bahwa dengan ini penyidikan tambahan, ya, pemeriksaan tambahan, penyidikan tambahan. Sebenarnya sudah ada, itu bukan hal baru, Pak. Cuma sekarang yang diperjuangkan itu bisa diperiksa juga tersangkanya. Di situ saja bedanya. Jadi kalau ada teman polisi ngotot, kasih tahu saja, Pak, Bapak kadang-kadang kalau ada berkas kita kasih kembali, Bapak buang hati. Bilang pokoknya penyidikan maksimal. Terserah urusanmu, berkas berubah saya bawakan tahu. Yang mau bikin apa terserah. Ini adalah pasal kuncinya, Pak. Biar kami melakukan pemeriksaan tambahan, lanjutan, kami periksa tersangka itu tidak cukup bukti, kami yang terbitkan dalam SP3 di tingkat penuntutan. Jadi Bapak Karyadi yang sangat Pak Dr. Hairul, sungguh banyak hal sebenarnya yang saya ingin bicarakan kepada Bapak, tapi saya kira pembicaraan kita ini tidak berakhir sampai di sini. Mungkin di tempat lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak, dalam suasana yang penuh dengan harmonisasi dan membawa manfaat sebesar-besar, membawa kesejahteraan. Itu penting. Negara kita ini di sini banyak guru besar di bidang tata negara. Negara kita ini penganut welfare state. Penganut negara kesejahteraan modern. Jadi kalau tidak pegawainya, aparat penegak hukumnya, ASN-nya tidak bisa sejahtera. Wah, kita menyalahi prinsip negara kesejahteraan modern. Baik ibu bapak sekalian, utamanya adik moderator yang sudah terlalu gelisah dengan saya mohon agak sabar. Ada satu yang saya mau sampaikan. Kalau Pak Jaksa Tinggi jalan-jalan di pedalaman Sulawesi Selatan ini, jangan Bapak terkejut kalau Bapak turun dari mobil terus dia bilang ada Pak Jaksa. Jadi memang di sini itu orang-orang tua kita di perkampungan kalau jaksa dia tidak sebut jaksa, dia bilang ada Pak Jaksa. Jadi S-nya dia double, tidak pakai K, ada Pak Jaksa. Ya, karena itulah ada teman seangkatan saya, Pak. Bapaknya mau sekali anaknya jadi jaksa. Jadi namanya itu dia kasih nama anaknya Uging Jaksa. Padahal anaknya ini tidak jadi jaksa juga, Pak. Jadi ketua DPRD 2 periode di kabupaten, orang partisan politik, Pak. Jadi itu kalau Bapak dengar pengertian jaksa, maksudnya itu adalah jabatan tugas Bapak. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kira sempurna betul saya membuat moderator gelisah hari ini. Nanti mudah-mudahan gelisah tidak berarti geli-geli basah. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang saya ucapkan menurut Bapak, menurut pikiran hati nurani itu Bapak itu baik, maka yakin dan percaya bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Bapak menemukan kekurangan yang saya kemukakan dan ketidaksetujuan Bapak kepada pernyataan saya,
maka yakinilah bahwa kekurangan itu datangnya dari saya Karim pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator yang ganteng, Ibu Doken yang saya hormati, Pak Kajati Sulsel, Pak Inspektorat 4 di Kejaksaan Agung, para guru besar yang saya hormati, dan para jaksa yang hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau tadi sudah banyak disampaikan oleh para guru besar terkait dengan rancangan undang-undang yang disebut sebagai undang-undang perubahan, ya, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 2004. Nah, filosofi dari pembentukan suatu perundang-undangan biasanya didasari oleh ketidakefektifan, ya, dan mungkin salah satunya juga ketidakefisienan, ya, yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 16 2004 ini itu menjadi salah satu standingnya, ya, sehingga tentu dipikirkan untuk dilakukan perubahan. Nah, kalau dilihat dari apa yang digagas di dalam rancangan undang-undang perubahan ini, ya, yang paling sebenarnya pertama yang harus dijadikan tolak ukur dulu, saya sependapat dengan Prof. Hamzah tadi bahwa memperjelas tentang kedudukan lebih dahulu, ya. Memang di dasar pertimbangan itu kelihatan ada kedudukan yang dijelaskan, ya. Tetapi kedudukan ketika kita hubungkan dengan ada yang di dalam pasal 1 tentang kejaksaan itu, di situ memperlemah lagi kembali, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu penting. Kalau dikatakan selama ini kejaksaan itu di dalam proses mulai dari penyidikan dan penuntutan, mungkin ada kendala, ya. Bapak sebutkan tadi bahwa ketika itu juga dilakukan oleh kepolisian juga dengan dasar atribusi, ya. Kemudian beberapa penegak hukum lainnya juga dasar atribusi. Nah, kalau ini dipertemukan, ya, oke, ini akan dilakukan perubahan. Tetapi kalau esensi dari kedudukan itu, kemudian fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, hak-haknya, larangannya, ya, pengecualian-pengecualiannya tidak diatur secara penormaan yang tegas, maka tetap akan menimbulkan polemiknya di masa mendatang. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini, ya, bahwa di dalam perubahan ini memang perlu mendudukkan lembaga kepolisian, ya, kemudian lembaga-lembaga lainnya juga yang terkait dengan pendidikan dan penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau ini tidak dikaji secara bersama, maka disinilah proses pembentukan itu bisa menjadi tidak jelas tujuannya. Apa yang Bapak mau perjuangkan dari sisi kedudukan, misalnya tadi ketika dihubungkan dalam sistem peradilan pidana modern, ya, kalau itu memang sebagai satu kesatuan,
Makanya harus duduk bersama dengan pihak kepolisian, di mana selama ini kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan, oleh pihak kepolisian, sehingga dari sisi pembentukan perundang-undangan, politik hukum pembentukan perundang-undangan dengan pelaksanaan itu bisa saja secara bertahap dilewati oleh kejaksaan. Memang butuh perjuangan untuk mencapai ke situ. Dari sisi kelembagaan sebenarnya kejaksaan sudah cukup bagus, ya. Dari sisi SDM-nya mungkin itu mendukung, karena ketika pertama diterima menjadi jaksa itu kan sarjana hukum, sementara di kepolisian belum tentu. Tapi dari sisi hal-hal yang terkait dengan yang teknis itu juga yang dimiliki oleh kepolisian. Misalnya tadi dalam kaitan dengan ketentraman dan ketertiban, itu mungkin masih susah untuk diambil alih oleh kejaksaan. Nah, sehingga bagi saya kajian ini penting, kerjasama ini penting, karena saya buka-buka di rancang undang-undang ini tidak ada penormahan yang terkait dengan koordinasi, ya, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali karena dalam sebuah proses pembentukan norma-norma ini dulu harus diidentifikasi, ya, yang mana pengaturan itu sehingga memperjelas, ya. Kemudian dari sisi yang kedua, saya lihat di dalam perubahan ini juga ada pengaturan diskresi dan sebagainya. Nah, pengaturan diskresi kan juga tunduk juga di bawah Undang-Undang Nomor 30, ya. Jadi itu juga satu kesatuan. Jadi istilah tadi pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat hukum tunduk juga di bawah Undang-Undang 30. Ya, terima kasih, Prof. Ya, jadi memang masih banyak yang klarifikasi pasal-pasal, saya belum sampai ke situ. Kalau sampai ke situ itu harus satu-satu. Ya, saya kira demikian karena dibatasi waktunya. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Prof. Memang diskresi itu, Prof, karena di pasal 34A itu RUU itu menyebut karena penilaian jaksa sendiri, ada penilaian sendiri. Di penjelasan juga tidak jelas dia uraikan. Tapi di penjelasan umum undang-undang itu Pak RUU itu diskresi memang dibahas itu di paragraf pertama di baris ketiga keempat kalau nggak salah dibahas. Terima kasih. Langsung Prof, mungkin 5-7 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kejaksaan Khusus saya, Pak Inspektur 4 dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan serta Bapak sekalian. Saya hormati. Yang pertama, saya menyambut gembira adanya rancangan undang-undang ini karena dalam bagian pertimbangannya menyatakan bahwa itu ada kelemahan-kelemahan yang ada. Itu artinya masyarakat ataupun stakeholder melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan selama ini. Nah, oleh karena itu saya dari bagian bidang tata negara, ya, jadi tidak memfokus pada hal-hal peristiwa pidananya, tetapi lebih pada lembaga. Di sini memang temanya adalah memperkuat, mendorong penguatan institusi arti lembaga. Tetapi satu pasal pun di sini tidak ada yang mengatur lembaga. Selalu jadi pendekatan fungsional aja yang dipakai. Nah, jadi pendek kata, karena waktu saya ingin membukakan poin penting saya dari pikiran saya. Yang pertama soal kedudukan kejaksaan. Menurut saya kedudukannya memang harus di eksekutif. Jadi lembaga negara yang berada di ranah eksekutif. Kenapa? Karena ditinjau dari segi sejarah, dan memang secara praktek selalu berada di bawah eksekutif. Tadi Ibu Dekan sudah menyampaikan hal itu. Walaupun secara normatif ada juga di bagian kehakiman, tetapi partainya selalu diangkat oleh
presiden atau pelanggaran. Yang kedua, rakyat ini kan kalau terjadi peristiwa pidana, itu sebenarnya satu yang melakukan, tapi sebenarnya terkait dengan masyarakat luas, sehingga tidak terjadi homo homini lupus, bilin omnes, tentang omnes ya. Jadi satu yang saling berlawanan dan saling memakan, sehingga karena hakim kan tidak punya rakyat Pak, yang punya rakyat itu cuma presiden, kepala negara. Makanya syarat-syarat negara itu ada rakyat, ada pemerintah wilayah. Jadi kalau mau mempertahankan tertib masyarakat, maka masyarakat itu diwakili, harus ada yang mewakili. Dalam hal ini pemerintah, tetapi harus ada yang mewakili. Siapa itu? Yang kejaksaan yang menuntut. Di situ kira-kira filosofinya menurut saya ya. Nah, oleh karena itu, tetapi kan kejaksaan ini hanya menuntut Pak, tidak menentukan status seseorang bahwa dia bersalah atau tidak. Tapi di situ ada hakim. Kenapa? Karena yang awalnya sejarah kenegaraan ini kan awalnya semua di tangan raja, lalu ke tangan parlemen, lalu ada hakim. Nah itu kira-kira ada di singkatnya ada pada pasal 2 ayat 1 itu, bahwa kejaksaan itu hakimannya urusannya masih perlu diperbaiki. Makanya dalam catatan saya ada 3 teori situ saya pegang. Pendapat saya sendiri Ahmad Ruslan, ada Jeremy Bentham, dan ada Rohman ya, jabatan-jabatan. Karena di sini tidak tergambar jabatan apa gitu, meskipun pokok-pokoknya tidak ada juga. Padahal itu katanya mau diperkuat. Jadi kedudukannya sudah jelas, saya punya posisi di bidang lembaga negara dan eksekutif. Yang kedua, nah ini masuk pada di sini ada pasal-pasal yang saya coba lihat juga, tapi karena waktu tidak perlu saya bacakan. Di sini ada pasal 6 Pak, saya tambah. Karena pasal 6 di konsep yang baru ini tidak ada lagi saya lihat. Jadi di sini intinya ayat 1 pasal 6 itu mestinya lembaga kejaksaan ini. Jadi ada kata lembaga Pak ya. Kejaksaan, lembaga kejaksaan ini dipimpin oleh seorang jaksa agung. Lembaganya Pak. Jaksa agung sebenarnya masuk mempunyai seorang wakil. Kira-kira begitu. Di bawah jaksa agung terdapat jaksa agung muda bidang. Di situ sekarang kan ada 7 bidang Pak. Tetapi itu bukan undang-undang yang mengatur, Kepres. Dan itu tentu bisa berubah setiap saat karena Kepres kan. Oleh karena itu di sini saya tegaskan perlu ada atribusi. Jadi harus ada di sini pokok-pokoknya. Misalnya yang saya sarankan itu bidang administrasi, perencanaan dan keuangan Pak. Ini tidak ada selama ini. Yang ada kan selama ini hanya tidak pengawasan, pendidikan pelatihan, kemudian datun, pengawasan Pitsus dan Pidum Pak. Tidak ada administrasi, perencanaan dan keuangan. Padahal keuangan ini penting sekali Pak. Nah bagaimana kalau terjadi menuntut orang ini kan ada dananya. Dari mana diambil? Terus kalau ada denda-denda didapat dari orang-orang yang bersalah ini atau diduga, masuk ke mana? Padahal itu harus ada di keuangan, perencanaan, ada bendahara di situ. Nah ini yang saya maksud, perlu ada penguatan lembaga Pak. Karena kalau itu tidak kuat, uang tidak kuat, di mana masuknya dan di mana ngumpulnya, bagaimana bisa kita bisa kuatkan? Yang kedua, mesti kira Pak, bidang penelitian dan pengembangan Pak, perlu ini. Bagaimana orang biasa teman-teman banyak doktor, tapi kalau penelitian dan pengembangan ini tidak dikembangkan, bagaimana bisa kuat? Nah itu yang saya maksud. Jadi perlu ada jaksa muda bidang administrasi, perencanaan dan keuangan, serta ini lain lagi nih ada tambah bidang penelitian dan pengembangan Pak. Jadi kalau tadi militer dan yang lain mau disatukan lagi, bisa juga, bisa ditambah aja di sini. Dan dengan begitu, saya sepakat kalau koordinasi diperbaiki dan sebagainya. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan Agung diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden, tapi tidak perlu ada usul dari Kejaksaan Agung Pak. Biarlah itu Presiden punya urusan, tapi kalau ke dalam ada mereka punya tim itu terserah. Tapi tidak perlu ada resmi bahwa itu harus ada usul dari Kejaksaan Agung, karena nanti ada bisi-bisi itu ada lagi. Yang terakhir kejaksaan masuk adalah satu dan tidak terpisahkan. Memang betul, tetapi di ayat 2 tadi itu, pasal 2 ayat 2, Jaksa Agung yang kedudukannya begini-begini, lalu ayat 2-nya dia satu kesatuan. Jadi kalau memang satu, tidak perlu lagi satu kesatuan. Makanya kalimatnya kurang bagus menjadi apa? Ada
Saya kira hanya itu saja karena waktu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi langsung ke Pak Hasan. Mohon izin saya duduk saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih moderator yang saya hormati Bapak Kajati, Bapak Dr. Hairul, Ibu Dekan, dan para guru besar, narasumber dan hadirin sekalian. Mungkin saya hanya 2 menit karena kemarin saya memberikan catatan kecil dan saya sudah kirim ke moderator ya berdasarkan naskah yang dikirim ke kami yang ternyata hari ini mengalami perubahan. Sebagian besar catatan-catatan yang saya berikan ke moderator itu tampaknya sudah diakomodir dalam rancangan terakhir, terutama berkaitan dengan naskah tata bahasa, struktur kalimat, diksi, pilihan kata. Memang yang kemarin itu banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi Prof. Musakir. Sebagian sudah terakomodir, meskipun tadi menurut Prof. Musakir naskah yang baru pun ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Mungkin hanya 2 hal yang bersifat substantif yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi disebut istilah mediasi penal ya di dalam rancangan undang-undang ini. Kalau acuannya kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 11 2012 itu, kalau di dalam undang-undang itu kan bukan istilah mediasi penal. Yang digunakan adalah sebenarnya diversi. Ya, penuntut umum anak diberi tugas untuk mengupayakan diversi. Cuma mungkin nanti diperjelas kalau tetap menggunakan mediasi penal, apakah istilah mediasi penal yang digunakan dalam rancangan ini persis sama dengan yang di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu kan diversi kan terbatas. Pertama dilakukan oleh anak, kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan. Nah, apakah itu atau mungkin mediasi penal yang dimaksud di sini bisa ke depan akan lebih diperluas lagi, bukan hanya seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, karena ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, kemarin saya sedikit berdiskusi dengan moderator. Ada syarat untuk menjadi jaksa agung itu tampaknya mengacu pada syarat-syarat umum yang selama ini dalam pengangkatan pejabat, yaitu di pasal yang rancangan kemarin, salah satunya adalah tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan seterusnya. Kalau saya, karena ini yang mau diangkat adalah pejabat agung, namanya jaksa agung, mestinya kalau saya tidak ada lagi klausul berdasarkan putusan hakim sama di situ. Maksud saya adalah nanti yang akan menjadi jaksa agung itu adalah orang-orang yang benar-benar bersih, yang tidak pernah diadili, tidak pernah diperiksa oleh jaksa dalam melakukan tindak pidana. Saya kira di Republik ini masih banyak jaksa yang tidak pernah berhadapan dengan temannya jaksa karena melakukan tindak pidana. Menurut saya, jadi karena ini jaksa agung, jaksa agung, kita mengangkat jaksa agung mestinya benar-benar bersih dari tindak pidana yang pernah katakanlah yang pernah dilakukan. Jadi karena ini kan pasal umum ini yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Artinya kalau ini rumus pertama berarti memberi peluang untuk mengangkat jaksa agung yang pernah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kalau menurut saya sangat penting ini, sangat penting dihilangkan saja itu yang 5 tahun itu, yang benar-benar tidak pernah melakukan tindak pidana. Apalagi pada saat di poin berikutnya itu tidak pernah melakukan tindak pidana berat berdasarkan kode etik dan seterusnya. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dejua. Langsung ke Pak Dr. Abdul. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dekan, Pak Kajati dan Pak Inspektur Dekat serta Bapak Ibu sekalian. Catatan terhadap kebijaksanaan saya sudah serahkan ke Bapak Ibu juga. Ada beberapa poin yang saya sampaikan, termasuk perlindungan dari seluruh kebijaksanaan. Akan tetapi bisa jadi juga jangan sampai menunjukkan idola ada kesimpulan-kesimpulan lain. Tadi disampaikan oleh Prof. Hamso, kepolisian atau KPK yang merasa bahwa ini kejaksaan mengambil semua nih, ya mesti dicarikan dengan baik supaya tidak ada egoisme sektoral yang muncul.
Yang pertama adalah kewenangan jaksa di bidang penuntutan semestinya memang diperluas sepanjang guna kepentingan penegakan hukum. Karena dalam penegakan hukum pidana, penuntutan menjadi poros sentral dan bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana. Untuk itu, kedudukan lembaga penuntutan harus mempunyai alasan konstitusional yang kuat, sehingga konstitusi menjamin kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh manapun, termasuk penguatan kewenangan jaksa selaku eksekutor, misalnya dalam hal pengelolaan aset yang bersifat end-to-end. Jaksa memiliki otoritas terhadap aset yang disita sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi. Posisi jaksa perlu diperkuat selaku satu-satunya eksekutor dalam pelaksanaan putusan pidana. Seperti juga penyempurnaan kejaksaan melalui penyidikan tindak pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi seperti TPPU, kehutanan yang disebutkan tadi, HAM, HAM berat, dan tindak pidana lainnya. Kemudian dengan diberikannya kewenangan penyidikan, jaksa akan semakin luas untuk menuntaskan kasus yang ditangani. Jika sebelumnya kan ada TPPU itu tergantung tindak pidana dari penyidik Polri, maka dengan adanya ini betul-betul akan menambahkan kewenangan penyidikan tambahan yang supervisi penyidikan oleh jaksa menurut asas Luminis Litis yang disebut Prof. Karim tadi, benar-benar mempunyai peran sentral dalam mewujudkan profesionalisme dan proporsionalisme GPU. Tentu saja hal ini tidak akan membuat jaksa menjadi superbody, akan tetapi kehadiran jaksa dalam penyidikan diharapkan mampu mengimbangi penegak hukum lainnya dalam penyidikan, dan diharapkan mampu mengimbangi lembaga penegak hukum lainnya dalam penyusunan berkas perkara. Karena saya orang tata negara, maka diharapkan tercipta check and balance di semua instrumen hukum yang ada. Sehingga hadirnya jaksa dalam penyidikan diharapkan jaksa sebagai Luminis Litis tidak hanya meletakkan keadilan semata-mata, akan tetapi juga dengan dirinya sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara yang hadir untuk mewujudkan tujuan negara. Kemudian institusi kejaksaan dilepaskan dari kekuasaan eksekutif dan berdiri sendiri. Kalau menurut saya, penempatan ini penting untuk menjaga arah kebijakan hukum kejaksaan sehingga tidak dipengaruhi kepentingan politik institusi manapun juga. Maafkan saya, berkaca ke Jaksa Agung sebelumnya banyak sekali sorotan karena kebetulan beliau orang Nasdem. Akhirnya kalau ada orang Nasdem yang aman katanya karena Jaksa Agungnya orang Nasdem, itu kan sorotan semua. Dan akhirnya kan terketir teman-teman jaksa di daerah gitu. Bahkan suatu hari saya ikut ada kegiatan di Manado, ada yang berdekat, ada WD yang lain. Wali kotanya terang-terangan bilang, saya tadinya ketua partai A provinsi, saya tidak aman rasanya lihat penyitoklah. Saya pindah menjadi ketua partai Nasdem kota diturunkan derajatnya, alhamdulillah saya aman gitu. Kalau kan itu harus tidak boleh gitu. Iya. Jadi karena kepentingan politis yang main di ranah itu. Kemudian intinya adalah ruh independensi kejaksaan. Tidak ada satu orang pun atau institusi manapun yang bisa mengintervensi kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut. Jadi persoalannya adalah terserah apakah dia eksekutif, legislatif, yang penting adalah ruh independensi dijaga. Bagaimana posisinya? Atau bahkan seperti Mahkamah Agung aja, tidak ada intervensi dari manapun juga, gitu. Bagus sekali kalau seperti itu. Kemudian juga kita tidak boleh menafikan juga standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarga sesuai standar profesi dalam IAP, United Nations Guidelines on the Role of Prosecutor, International Association of Prosecutor. Itu juga harus jadi pegangan karena dia juga sifatnya internasional. Ada dan kita telah menganut itu sejak 2006 kalau tidak salah IAP. Jadi kita juga mesti ikut dengan rule-rule yang mereka bikin, termasuk perlindungan jaksa dan keluarganya. Ini juga harus diadopsi dalam undang-undang kita. Dan di bidang datun, mewakili pemerintah sebagai penyelenggara negara, saya berharap malah semua perkara-perkara hukum pemerintah kelembagaan negara, baik lembaga negara, BUMN, pemerintah daerah, kalau bermasalah hukum maka datun yang harus turun tangan, karena ini adalah sama negara. Jadi tidak ada lagi mereka menyewa pengacara lain, gitu, supaya datun juga diberdayakan, gitu. Karena 1, 2, 3 saya mendengar kabar dari teman-teman jaksa seumuran sepantaran saya, di mana tugas? Oh saya di Pitsus. Bangga sekali dia sebut Pak, saya di Intel. Oh di mana? Datun. Gitu. Dia merasa bahwa Datun adalah tempat pembuangan, maka saya pakai jati. Kalau semuanya sama aja, yang penting jaksa. Nah, kalau ada penguatan peran seperti ini, semua perkara pemerintah hari ke Datun, maka saya yakin dia akan capek, gitu, mengerjakan semua kasus pemerintah. Kemudian terakhir pengaturan tentang penguatan kelembagaan kewenangan dengan jasa dan lembaga lain. Kemudian terakhir Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal ini penting karena harus juga ada yang mengawasi kejaksaan
Kita tahu kalau semangat pengawasan di internal, maka yang muncul adalah semangat esprit de corps. Kalau ada dari luar, ini penting untuk menjaga independensi serta aktivitas Kejaksaan RI. Sepanjang tidak mencampuri teknis. Maafkan saya, terakhir saya lihat Pak Barita, Kepala Ketua Komjak, teknis sekali bahkan mencampuri urusan perkara kejaksaan, maksud saya, gitu. Jangan mencampuri teknis. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Izinkan kami menyampaikan sedikit pendapat dan terkait pemikiran-pemikiran atas RUU Kejaksaan. Yang saya hormati Bu Dekan, Prof. Farida Tinggi, Kajati Sulsel, Dr. Firdaus Devimar, dan Inspektur 4 Dr. Hairul Amir, serta Bapak-Bapak Ibu, para guru besar dari kami yang sangat terpelajar. Izinkan terkait dengan RUU Kejaksaan ini, saya memperkenalkan diri Yudi Ragunawan, Ketua PJI Wilayah Sulsel, lebih kurang anggota jaksa di wilayah hukum Sulsel 300 orang yang berada di 23 kejari dan 9 cap jari. Malah ada satu cap jari itu jaksanya hanya satu, yaitu kacap jarinya. Artinya 300 orang itu hanya, saya menyatakan hanya satu jumlah minim ya. Jadi kalau boleh bilang kejaksaan ini sedang defisit jumlah jaksa. Saya melihat bahwa RUU sekarang ini ada harapan yang kuat terkait adanya penguatan baik terhadap institusi kejaksaan maupun terhadap profesi jaksa itu sendiri. Tadi ada disampaikan bahwa pasal 8A terkait dengan penguatan profesi jaksa itu terkait dengan keamanan dan kesejahteraan. Saya kira itu hal yang wajar karena jaksa itu merupakan suatu profesi yang beresiko. Sampai sekarang ini jaksa belum ada asuransinya. Jadi ketika ada suatu jaksa mengalami musibah, maka tidak hanya bersangkutan yang mengalami musibah, tetapi juga keluarganya. Itu yang mungkin menjadi harapan baru adanya RUU Kejaksaan ini pasal 8A terkait dengan pelindungan terhadap jaksa. Ada hal lagi terkait dengan bahwa ke depan ini bagaimana kita lihat ada satu pentingnya melakukan satu reposisi, revisi dan reorientasi ke depannya terkait dengan bagaimana lembaga kejaksaan, institusi kejaksaan mau dibawa kemana, mau seperti apa, mau sifat apa dalam hal kerangka bingkai NKRI yang merupakan restart. Founding father kita menyatakan bahwa Indonesia adalah restart, bukan master. Ada tempat menyatakan bukan master. Artinya ketika bicara restart, maka hukum adalah panglima dan penegak hukum adalah untuk kepentingan hukum itu sendiri. Sementara ketika bicara master, maka penegak hukum adalah untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga dalam ini kejaksaan sebagai titik sentral daripada penegak hukum, maka penguatan terhadap institusi kejaksaan adalah merupakan satu harapan semua pihak stakeholder yang apa yang disampaikan Pak Kajati tadi, harapan kepada akademisi, praktisi maupun juga aparat penegak hukum. Juga terkait dengan penguatan terhadap profesi jaksa. Penguatan terkait dengan independensi institusi kejaksaan. Saya setuju dengan ada pendapat bahwa kejaksaan ditempatkan di eksekutif, artinya adalah mengambil peran daripada kekuasaan negara itu di bidang penuntutan, sehingga untuk itu memang kejaksaan sebaiknya berada di luar kabinet, apalagi sekarang ini masih berada di jajaran Polhukam. Jadi kalau boleh jujur, ini merupakan warisan zaman dulu, Orde Baru, bahwa Jaksa Agung merupakan bagian daripada jajaran Polhukam. Menurut saya mungkin itu bisa ditinjau lagi supaya untuk menjaga independensinya. Terkait juga dengan internal, terkait dengan penguatan terhadap institusi maupun profesi, mungkin ada satu hal yang mungkin agak jarang disorot, yaitu pentingnya ada satu
perubahan di struktur organisasi. Kalau melihat struktur organisasi sekarang ini dengan pola model jaksa agung, jaksa dan para jaksa muda, itu sebetulnya mungkin ya sudah perlu ada satu pembaharuan. Saya melihat di beberapa kementerian lembaga, ketika organisasi ada pola dengan adanya kesekjenan, maka roda organisasi bisa berjalan dengan cepat. Nah, mungkin ini karena di RUU Kejaksaan kan ada di pasal 24 menyebutkan terkait dengan jaksa agung dibantu oleh para jaksa muda, yang diantaranya beberapa jam yang bidang teknis maupun non teknis. Jadi itu mungkin satu pemikiran, perlunya ada satu kajian apakah sudah waktunya kejaksaan ini adanya struktur baru, ya adanya kesekjenan, sehingga nanti di kesekjenan itu tidak ada lagi jaksa, tetapi jaksa hanya ada di bidang-bidang teknis, hanya ada di Bidum, Pitsus, Intel, Datum maupun bidang teknis semua, intelijen. Jadi di bidang lain-lain itu terbuka kemungkinan untuk non jaksa. Terkait juga dengan penguatan profesi jaksa, selama ini memang kalau boleh jujur, jaksa itu diorientasikan untuk kepada jabatan atau struktural. Padahal ketika bicara profesi harusnya orientasi kepada kemampuan fungsional atau yang mengarah kepada profesional. Nah, sehingga akhirnya jaksa penuntut itu dianggap sebagai satu kegagalan. Ketika punya jabatan itu ukuran keberhasilan. Padahal menurut saya keberhasilan seorang jaksa adalah ketika menguasai satu bidang tertentu. Baik, siap ya. Pak. Terima kasih. Jadi lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambut kepada kita semua. Akhirnya kita di ujung acara, diskusi kita sangat berkualitas, meskipun memang peserta terbatas, dan memang kita berharap berkualitas, dan pendapat dan pandangan Bapak Ibu Profesor tadi dicatat oleh memang tim yang notulensi di sebelah. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kajati, kepada Pak Inspektur 4 Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Dr. Hairul Anir, Ibu Dekan, PJI, terutama Pak Priyambudi yang saya teror setiap hari. Setiap hari, setiap malam kita komunikasi terkait dengan ini, karena hampir juga diambil alih oleh Menko Polhukam ternyata kegiatan ini kemarin, dan alhamdulillah kita bisa sukses melaksanakan ini. Terima kasih Bapak Ibu jaksa yang hadir. Tentu ini adalah bagian dari pengayaan RUU Kejaksaan, karena kita masuk ke Komisi 3 penyusunan BIM, dan itu akan dibahas nanti per ayat per pasal di sana, dan catatan ini nanti rekomendasi dan catatan notulensi serta makalah Bapak Ibu nanti akan kami satukan, akan kami. Ya, terima kasih. Kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Masih ada diskusi RUU Kejaksaan oleh Menko Polhukam hari Jumat itu di Hotel Arya kita. Kita akan genjot terus, kita akan pepet terus RUU ini sampai disahkan. Mungkin kita akan bikin webinar lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.